Halo, kembali lagi di channel Ikulpedia yang akan selalu mengulas mengenai buku-buku. Kali ini kita akan mengulas buku Sekolah Biasa Saja karya Toto Raharjo yang diterbitkan oleh Insis Yogyakarta. Buku ini menceritakan mengenai gagasan pendidikan yang diwujudkan melalui sekolah yang didirikan oleh penulis. Sekolah tersebut dinamakan Sanggar Anak Alam atau dikenal dengan Salam. Sekolah ini terletak di Yogyakarta. Isi dari buku ini akan saya ringkas dalam dua topik penting yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun, sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk menambah semangat kami mereview buku-buku dan semoga menambah daftar bacaan kamu. Topik pertama yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai kondisi ideal dari pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang dibahas di sini adalah mengenai peran dari sekolah itu sendiri. Penulis menggambarkan bahwa sekolah digambarkan sebagai sebuah taman. Mengapa taman? Dan juga penulis menggambarkan mengenai proses pembelajarannya pun digambarkan sebagai suasana di taman. Dalam hal ini, penulis menghadirkan 3 tokoh untuk menggambarkan mengenai taman tersebut, yakni Tagore, Ki Hajar Dewantoro, dan Julius Nyerere. Oke, pertama kita akan bahas dari tokoh pertama, yakni Rabindranath Tagore. Sebagaimana yang dikenal di dunia sastra yang berasal dari India, selain dikenal sebagai seorang sastrawan, Tagore juga mempunyai peran dalam bidang pendidikan dengan mendirikan Ashram Santiniketan pada tahun 1901. Sekolah ini telah bertransformasi menjadi Universitas Internasional Pispa Barat. Sekolah ini juga menjadi pusat pengajaran dengan ruang terbuka yang luas dan menyatu dengan alam dan lingkungan untuk menciptakan suasana yang bergairah dibandingkan dengan ruang di kelas. Sebuah universitas yang memiliki cita-cita untuk mempertemukan kultur timur dan barat demi membangun perdamaian dunia. Salah satu yang menjadi alumni dari universitas ini adalah Amartya Sen, yang dikenal sebagai intelektual ekonom peraih Nobel. Tesisnya mengungkap mengenai kelaparan yang terjadi di dunia ketiga bukan karena kurangnya makanan, melainkan karena ketidakadilan dalam sistem distribusi pangan. Ada kisah yang menarik di mana Tagore membiarkan muridnya yang sedang memanjat pohon, lalu dengan kaki menjuntai sambil membaca. Ketika itu, beliau kehadiran seorang tamu, dan tamu tersebut merupakan kepala sekolah. Tamu tersebut melihat murid tersebut lalu merasa kesal. Namun Tagore membiarkan dan berkata kepada kepala sekolah itu, masa kanak-kanak adalah masa memilih antara cabang pohon atau ruang kelas. Haruskah saya melarang anak itu menikmati hak istimewanya hanya karena saya pria dewasa dan tidak pantas untuk melakukannya? Tagore memiliki keyakinan bahwa muridnya memperoleh ilmu pengetahuan di luar kelas melalui pengalaman, dibanding dengan pembelajaran di dalam kelas. Dari pengalaman tersebut, anak itu sedang dilatih mengenai kepekaannya. Konsep Santiniketan ini lalu dijadikan ide oleh tokoh Indonesia Ki Hajar Dewantoro dengan mendirikan Taman Siswa pada 1922. Nah, mungkin di sini kita menemukan kata sekolah sebagai taman yang digunakan juga oleh Ki Hajar Dewantoro dalam mendirikan sekolah yang dinamakan Taman Siswa. Selain mengambil konsep dari Tagore, Ki Hajar Dewantoro juga menerapkan konsep pendidikan dari Maria Montessori. Maria Montessori merupakan tokoh pendidikan dari Italia, yang mana dia menciptakan metode Montessori. Konsep Montessori ini dijadikan sebagai panduan bagi pendidikan nasional kita yang diterapkan dalam Patrap Triloka. Patrap Triloka ini terdapat 3 diantaranya, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, sebagaimana yang teman-teman mungkin sudah banyak dibahas di sekolah-sekolah. Dan ini merupakan sebagai panduan pendidikan nasional kita. Terakhir, tokoh yang dihadirkan untuk menggambarkan sekolah sebagai taman ini adalah Julius Nyerere. Beliau merupakan presiden pertama dari Tanzania. Namun sebelum menjadi presiden, dia pernah mengajar biologi dan bahasa di Santa Mary yang terletak di Tanzania.
selama setahun. Dalam mengajar, Nyerere benar-benar menerapkan sekolah sebagai taman dalam praktik yang sesungguhnya, di mana anak-anak harus belajar tidak jauh dari kehidupan kesehariannya di kebun dan ladang. Hal ini agar menjadikan kebun dan ladang bukan hanya sebagai garapan saja, melainkan juga sebagai sekolah. Dan ini menjadikan pengalaman nyata bagi anak-anak ketika suatu saat dia akan mengenal mengenai pertanian. Inti yang disampaikan oleh penulis dengan menggambarkan 3 tokoh ini adalah penulis ingin menggambarkan bahwa kondisi ideal sekolah tidak hanya diartikan sebagai suatu lembaga formal, namun harus diwujudkan gagasan dan wujud fisiknya yang berkaitan langsung dengan lingkungan dan kehidupan secara menyeluruh dalam komunitasnya. Nah, selain dari kondisi ideal yang disampaikan oleh penulis juga tidak lupa untuk membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya, pertama, adanya komersialisasi dalam pendidikan. Berangkat dari ketiga tokoh yang telah dijelaskan sebelumnya, pendirian sekolah tidak sama dengan pendirian perusahaan. Namun penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya, orientasi sekolah saat ini sudah berubah layaknya sebagai sebuah perusahaan. Nah, dari penggambaran sekolah sebagai sebuah perusahaan, penulis melihat seperti contoh untuk bisa bergabung dengan perusahaan, sebagaimana yang diketahui harus melalui seleksi lamaran dengan persyaratan yang begitu ketat bagi pelamarnya. Nah, jika digambarkan dalam hal sekolah pun juga sama. Bagi anak-anak yang ingin sekolah, mereka harus mendaftar dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar mereka dapat diterima sebagai murid dari sekolah. Selain itu juga, penulis berpendapat bahwa sekolah seharusnya didirikan untuk lebih dekat dan mengabdi kepada masyarakat yang sampai pada masyarakat yang ada di pelosok. Karena tadi setelah dijelaskan bahwa sekolah hadir agar bisa lebih dekat dengan lingkungan, maka seharusnya anak-anak yang berada di lingkungan sekolah pun mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya dan tidak perlu mereka harus melamar seperti para pekerja kepada perusahaan. Mereka harus mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mesti. Selain dari seleksi masuknya, penulis juga mengkritik terkait dengan pengkapitalisasian pendidikan. Hal ini dilihat dari banyaknya anak yang putus sekolah dikarenakan tidak dapat membayar uang sekolah. Padahal dilihat dari Konstitusi UUD 1945 dalam pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jika praktik pengkapitalisasian pendidikan ini terus terjadi, maka yang dapat menikmati pendidikan ini hanya segelintir orang saja. Dan seharusnya negara mempunyai tanggung jawab menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan setiap warganya. Permasalahan kedua adalah sekolah digunakan untuk mencetak pekerja. Penulis melihat permasalahan ketika sekolah dibuat dengan tujuan untuk mencetak angkatan kerja, seperti hanya menyamakan dengan mencetak batu bata. Penulis berpandangan bahwa anak seharusnya tidak dapat disamakan dengan benda mati. Ia memiliki keunikan yang secara kodratnya akan tumbuh dan berkembang hingga pada saatnya mampu menemukan jati diri. Permasalahan ketiga adanya kompetensi di dalam pembelajaran. Penulis mengkritik mengenai sistem sekolah yang menonjolkan prestasi siswa terlihat dalam sistem perankingan. Sekolah seharusnya bersifat integral yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Dan terakhir, di dalam buku ini juga penulis mengkritik mengenai tokoh pendidikan nasional di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro. Namun, pada realitasnya, pendidikan di Indonesia sangatlah jauh dari kesadaran untuk membangun sistem pendidikan nasional yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, penasaran kan? Nah, mungkin teman-teman juga bisa mempelajarinya lebih dalam dan menggali dari apa yang terjadi realitas pada pendidikan kita saat ini dengan apa yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantoro mengenai konsep pendidikan yang tadi kita sedikit ulas pada pembahasan mengenai kondisi ideal pendidikan, yakni sekolah sebagai taman. Dari permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk mewujudkan salam sebagai solusi yang mampu mewujudkan pendidikan yang mampu memerdekakan setiap anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan bidang yang digelutinya, dengan mengembangkan rasa keingintahuannya dan dikembangkan ke dalam suatu riset dan menjadi sebuah karya. Hal tersebut dilatih agar anak-anak dapat terbiasa untuk dekat dengan alam dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dari pembahasan kedua topik di atas, kira-kira apakah teman-teman satu pandangan dengan penulis mengenai kondisi ideal dari sekolah? Dan kira-kira selain dari permasalahan tadi, teman-teman bisa memberikan gambaran apakah permasalahan tadi cukup relevan dengan yang terjadi saat ini di Indonesia?
Apakah kira-kira teman-teman tertarik untuk membaca dan mendalami mengenai sudut pandang lain terkait dunia pendidikan? Silahkan untuk berkomentar di bawah ini.